Melihat situasi di mana mewabahnya virus COVID-19, GII Hock Im Tong menyiapkan ibadah streaming secara online. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengikuti ibadah streaming secara online. Siapkan diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapih dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati sebelum waktu ibadah dimulai, sama seperti saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadiratnya yang Maha Kudus. Simak informasi terbaru mengenai GII Hock Im Tong melalui akun Instagram @hockimtong. Shalom keluarga besar GII Hock Im Tong yang dikasihi Tuhan, para majelis, para aktivis, para pengurus, jemaat sekalian, para orang tua dan para remaja, Rise Generation. Para pelayanan remaja terus berkembang dan di tahun ini kita bersyukur kalau tim Departemen Remaja boleh terbentuk dan menggumulkan visi Tuhan yang bergerak dalam seluruh lokasi pelayanan remaja di Hock Im Tong. Profil yang kita siapkan: A. Agility. R. Relevant. E. Intimacy. S. Servant. And E. Endurance. Ini jadi satu target profil Departemen Remaja maupun seluruh lokasi pelayanan remaja, melayani generasi muda hari ini di dalam relasi mengenal Tuhan, mengenal diri, dan juga berjuang bersama di dalam sebuah komunitas. Terima kasih untuk setiap support yang diberikan bagi pelayanan remaja. Dan mari sama-sama kita melayani, bergerak bagi generasi muda gereja kita. Rise Generation, rise for Him.
Shalom, Arise Generation. Bersyukur kita dapat beribadah kembali pada saat ini dan kita percaya Tuhan boleh melawat setiap kita. Oleh sebab itu, saya undang setiap teman-teman bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas setiap teman-teman damai sejahtera, rahmat dan penyertaan Tuhan yang memampukan kita hidup bagi kemuliaan Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Selamat pagi teman-teman, Rise Generation, Rise for Him. Teman-teman, Happy Father's Day semuanya. Nah teman-teman, kita bersyukur banget ya hari ini kita masih bisa beribadah secara online. Walaupun ya mungkin ini situasinya susah. Teman-teman, nats panggilan beribadah kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-33. Yang berbunyi, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin ya teman-teman. Teman-teman, walaupun di situasi kali ini kita tahu kita harus tetap menyembah dan memuji Dia. Gak ada alasan apapun yang membuat kita berhenti untuk memuji Dia. Mari kita nyanyikan lagu 10,000 Reasons. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena kami masih bisa beribadah secara online ya Tuhan. Dan sekarang kami ingin berdoa ya Tuhan demi kelancaran ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar Tuhan yang selalu menyertai ibadah ini ya Tuhan. Dan kemudian kami juga ingin berdoa untuk kami semua yang mungkin sekarang berada di rumah, kita sedang liburan walaupun di tengah pandemi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk selalu menjalani hari-hari kami dengan bahagia ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk negara kami, bangsa kami Indonesia yang tercinta ini ya Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan perlindungan, biar Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami semua ya Tuhan. Agar pandemi di Indonesia ini cepat berlalu dan kami bisa kembali beribadah. Dan kami bisa kembali bertemu bersama teman-teman kami lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, itulah doa-doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Masih semangat teman-teman? Bagaimana kabarnya hari ini? Teman-teman bisa share kabar kalian lewat live chat di YouTube ini. Supaya kita lebih semangat lagi, kita tinggikan namanya, tinggi namamu dipuji. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari kita lebih semangat lagi. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Dengan mengingat kasih dan kebaikannya, mari kita persiapkan diri dengan pujian Bapa yang kekal. Kau
sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Lebih sungguh lagi kita mengulangi lagunya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi shalom teman-teman, kita bersyukur tiba waktunya kita akan merenungkan firman Tuhan di ibadah spesial di peringatan Hari Ayah pada saat ini. Saya percaya Tuhan boleh menyatakan kehendaknya, suaranya bagi setiap teman-teman. Oleh sebab itu mari kita berdoa supaya pada akhirnya kita dimampukan tidak hanya mengerti firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan,
Sesusah apapun perjalanan hidup kami jalani, Engkau adalah Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami mendapati sesuatu yang tidak ideal di tengah-tengah keluarga, kami percaya Engkau pun ada di sana untuk menolong dan menguatkan kami. Maka pimpinlah kami ya Tuhan, supaya saat ini ketika kami merenungkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus memampukan kami tidak hanya mengerti, tetapi melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Sehingga kami menjadi remaja yang berkemenangan, kami menjadi remaja yang melakukan firman, kami menjadi remaja yang menjadi berkat dimanapun kami berada, dan kami hidup memuliakan Allah kami. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami, yang kami naikkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan membicarakan satu tema, Faith First, yang diambil dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Saya akan membacakan untuk setiap teman-teman, dan teman-teman dapat memperhatikannya. Kepercayaan Abraham diuji, demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangan, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujingnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi di sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya di atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Lalu Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dan langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Teman-teman, 2 tahun yang lalu Ko Andre mendapatkan satu video klip yang sangat menarik. Terima kasih kepada Pak Yosi dan tim Cameo yang membuat klip ini. Teman-teman, video klip ini sangat menjadi berkat buat Koko secara pribadi. Video klip yang seperti apa yang sudah memberkati Koko secara pribadi ini, kita akan sama-sama lihat video klipnya. Hey
jagoanku, dengarkanlah aku. Isi hatiku kan ku curahkan padamu. Jurus-jurus saktiku, rahasiaku. Tibalah waktunya ku turunkan bagimu. Karena kau penting dan berharga bagiku. Engkaulah putraku, kebanggaan hatiku. Kaulah anak panahku tergenggam di tanganku. Tajamkanlah dirimu sebelum terbang jauh. Hey ayah, I promise you I will be the best. Don't you worry about me, semua akan beres. But I want you to know, cause I love you so. Nothing can explain how I feel. Ayah, but now can I tell you this? Sekarang kan aku masih kecil. I just want you by my side, to play with me all night. Ayo kalahkan banyak musuh. Together we can save the world. Cause with you by my side, I can do anything. Saat kau besar nanti, kau kan miliki kebaikan di hati dan di sini. Dan kau akan menjadi laki-laki sejati yang selalu tepat janji dan selalu berbakti. Jika nanti kau kan malu gandeng tanganku, jangan sampai malu gandeng tangan pacarmu. Jangan lupakan aku, akulah ayahmu yang terpilih dengan bangga untuk membesarkanmu. Hey ayah, I promise you I will be the best. Don't you worry about me, semua akan beres. But I want you to know, cause I love you so. Nothing can explain how I feel. Ayah, but now can I tell you this? Sekarang kan aku masih kecil. I just want you by my side, to play with me all night. Ayo kalahkan banyak musuh. Together we can save the world. Cause with you by my side, I can do anything. Sometimes I hate it, kenapa kamu cepat besar sih? Dengarkan didikanku, cause this is my legacy. Supaya orang tahu kamu anak ayah Yosi. Tidak malu-maluin tapi banyak prestasi. I know, I love you so. Nothing can explain how I feel. Ayah, but now can I tell you this? Sekarang kan aku masih kecil. I just want you by my side, to play with me all night. Ayo kalahkan banyak musuh. Together we can save the world. Cause with you by my side, I can do anything. Ayah, but now can I tell you this? Sekarang kan aku masih kecil. I just want you by my side, to play with me all night. Ayo kalahkan banyak musuh. Together we can save the world. Cause with you by my side, I can do anything. Cause with you by my side, we can do anything. Nah teman-teman, menarik bukan video klip ini? Mengapa? Karena di video klip ini menggambarkan satu kualitas relasi antara papa dan anak. Bagaimana tidak berkualitas kita melihat di video klip ini seorang papa berinteraksi dengan anaknya. Di dalam teks lagunya kita mendapatkan satu gambaran bagaimana Bapak Yosi menjadi sahabat buat anaknya. Ngobrol tentang visi ke depan. Dan Bapak Yosi memberikan dukungan kepada anaknya supaya anaknya ini bisa berkembang, anaknya ini bisa menjadi berkat suatu saat nanti. Sungguh satu gambaran yang ideal, kualitas relasi antara papa dan anak. Sangat berkesan buat saya, dan kalau seandainya saat ini Koko bertanya kepada teman-teman, kira-kira gambaran papa seperti apa yang teman-teman inginkan? Koko kira tidak berlebihan kalau kita menginginkan gambaran ayah, papa seperti yang ada di video klip ini. Mengapa? Karena kita merindukan sebagai seorang anak mendapatkan perhatian, caring, dukungan seperti yang digambarkan dalam video klip yang sama-sama kita lihat tadi. Dan jikalau teman-teman kita memiliki ayah yang demikian, betapa bersyukurnya kita. Kita bisa berkata puji Tuhan, saya memiliki persis kok seperti gambaran dalam video klip tadi. Tetapi teman-teman tidak bisa dipungkiri bahwa tidak setiap kita remaja yang ada di GI Hock Im Tong memiliki gambaran papa yang ideal. Tidak sedikit di antara kita bergumul, bukan? Entahkah kita jemaat biasa, bahkan
kita para pelayan Tuhan, kita pengurus, aktivis di gereja kita, tetapi kita menghadapi satu situasi yang tidak mudah. Kita memperingati Hari Ayah saat ini, tetapi di sisi lain kita menghadapi satu kondisi aktual di tengah-tengah keluarga, bahwa gambaran ayah yang kita miliki bukanlah gambaran yang ideal. Kita memiliki pergumulan di sana, dan kita pada akhirnya menjadi remaja-remaja yang tidak sedikit mulai ragu akan kasih Tuhan. Kita mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau sungguh mengasihi aku? Karena kita memiliki Bapa yang demikian. Nah teman-teman, kita percaya bahwa setiap kita dikasih oleh Tuhan. Dan ini menjadi bertabrakan ketika kita mendapati keluarga kita, khususnya papa, tidak menjadi figur yang kita harapkan. Dan kita pun mengeluh, kita pun kecewa. Nah dalam kondisi seperti inilah, pada akhirnya kita bisa saja menjadi remaja-remaja yang bergumul dalam kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita menjadi pribadi-pribadi yang dipusingkan dengan gambaran dari pribadi papa kita yang tidak ideal, jauh dari ideal. Banyak hal kita dapati kok gak sesuai dengan firman Tuhan ya. Kita membaca satu bagian firman Tuhan, di mana Abraham menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang sangat beriman kepada Tuhan. Jikalau kita memiliki seorang papa seperti Abraham misalnya, yang dikenal sebagai bapak seorang beriman. Wow, sesuatu yang luar biasa bukan? Kita mengenal Abraham setidaknya dari perikop ini adalah seorang bapak yang sangat mengasihi Tuhan. Teman-teman tentu tahu bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan dan dia boleh diutus keluar dari negeri di mana dia tinggal menuju ke satu negeri yang tidak tahu sebenarnya kemana. Tapi Abraham taat karena mengasihi Tuhan yang telah menuntun hidupnya. Dan ketaatan Abraham itu sebagai wujud kasihnya yang luar biasa yang ditulis dalam perikop yang kita baca. Korbankan anakmu Abraham. Anak yang sudah dinantikan sekian puluh tahun setelah dapat, ini adalah janji Tuhan. Dan Tuhan katakan, serahkan kepadaku. Abraham tetap menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Dia mau taat sama Tuhan. Teman-teman, Abraham adalah gambaran seorang bapak yang mengayomi, yang menenangkan. Di dalam perjalanan mempersembahkan Ishak sebenarnya untuk jadi korban. Ya Ishak pun bertanya, Bapak, mana korbannya? Kok gak ada? Lalu teman-teman, apa yang dikatakan Abraham? Abraham gak berkata, ya korbannya lu, korbannya kamu. Gak demikian. Tapi ada satu kondisi yang menenangkan. Abraham berkatakan, nanti ya nak, Allah akan menyediakan. Saya nggak ngerti seberapa pedih Abraham waktu mengatakan hal itu. Tetapi kata-katanya ini benar-benar kata yang meneduhkan, menenangkan, dan bersyukur loh. Kalau kita memiliki papa yang demikian, kita memiliki pergumulan, bukan nyalahkan kita, bukan mengintimidasi kita, bukan ngomelin kita, tetapi kata-kata yang menenangkan. Anakku, Tuhan akan menyediakan. Anakku, Tuhan akan menguatkan kamu. Anakku, Tuhan akan menolong kamu. Percaya sama Tuhan, meneduhkan bukan? Yang ketiga, satu bagian firman Tuhan yang lain yang saya kutip ketika Ishak beranjak dewasa. Abraham adalah gambaran seorang papa yang mengerti kebutuhan anaknya dan dia mencoba memenuhinya sehingga anaknya memiliki kehidupan yang berkualitas. Abraham panggil Eliezer, tolong carikan teman hidup yang sepadan. Ini adalah satu wujud gambaran seorang papa yang sangat care, sangat perhatian, peduli terhadap masa depan anaknya, bagaimana supaya anaknya itu memiliki kehidupan yang berkualitas. Dan tidak hanya ngomong, tetapi melakukan sesuatu, doing something. Gambaran papa yang mengasihi Tuhan, gambaran papa yang menenangkan, gambaran papa yang sangat care, peduli pada anak-anak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita mendapatkan papa yang demikian. Tetapi seperti yang di awal yang saya sampaikan, teman-teman, tidak semuanya, saya katakan tidak semuanya di antara kita memiliki satu lingkungan keluarga yang seperti ini. Kita bergumul, kita protes. Ada banyak hal yang kita protes tentang keberadaan papa kita. Papa kita bekerja aktif, ya mencukupkan segala keperluan kita. Kita perlu apa kita minta disediakan. Tetapi
Bukan itu yang kita butuhkan. Bukan sekedar itu, bukan sekedar uang, bukan sekedar dicukupkan, dibelikan ini itu. Kita membutuhkan waktu papa kita ngobrol dengan papa. Tetapi itu tidak kita dapatkan. Alasannya ya kerja, cari uang untuk kebutuhan kita. Kita tidak pernah mendapatkan pelukan, kita tidak pernah mendapatkan waktunya papa untuk ngobrol dengan papa. Sekalinya kita ngobrol, yang terjadi justru papa kita bukan menjadi pendengar, tetapi secepat kilat papa kita menjadi pengkhotbah. Mengatakan banyak hal untuk kita lakukan, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu. Dan kita tidak ada kesempatan untuk mengungkapkan isi hati kita. Nah, teman-teman, kita juga bisa mengeluh ketika kita mendapati papa kita begitu kasarnya. Mungkin papa kita bukan memukul dengan tangan, tetapi ada berapa banyak kata-kata yang diucapkan yang tidak membangun di sana. Dan kata-kata itu kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, diucapkan kepada mama kita. Diucapkan kepada kita. Ada orang yang mengatakan ini pandemik. Papa work from home. Ada di rumah. Wah, enak, luar biasa. Bisa ngobrol, punya waktu lebih banyak kumpul dengan keluarga. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu terasa. Tetapi sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Mulai ada kebosanan, ada kejenuhan, ada konflik-konflik yang tercipta. Dan disitulah muncul keberadaan diri papa yang membuat kita terheran-heran. Dan ada juga mungkin di antara kita yang sudah mendapati kekerasan secara verbal yang kita alami sudah lama sekali, bertahun-tahun lamanya. Dan kita juga mungkin kecewa melihat keberadaan papa kita yang pasif luar biasa. Mama take over semuanya, sehingga gambaran figur papa sebagai yang seharusnya leader di keluarga kita tidak terjadi. Nah, sekali lagi, apa yang kita alami kemudian setelah kita mendapati situasi yang seperti ini? Teman-teman, ini Ko Andre ada plastik. Saya mau mengibaratkan plastik ini adalah hati kita. Nah, apa yang terjadi dengan hati kita ketika kita mengalami kekecewaan-kekecewaan dalam hidup ini? Saya akan tiup plastik ini yang menggambarkan hati teman-teman. Dan tiupan saya itu ibaratkan kekecewaan-kekecewaan yang teman-teman alami. Perhatikan apa yang terjadi, kita melihat papa kita yang tidak ideal. Kita kecewa. Kita melihat papa kita marah-marah, tidak terkontrol. Mengungkapkan kata-kata kasar terhadap mama kita, terhadap diri kita. Kita pun marah. Kita kecewa. Lanjut lagi. Kita mendapati papa kita di gereja luar biasa. Semuanya disambut dengan hangat. Tetapi itu tidak terjadi di keluarga kita. Semakin memupuk kekecewaan kita, hati kita semakin dipenuhi kekecewaan itu. Sampai kemudian apa yang terjadi? Ada satu momentum-momentum yang menjadi pemicu sehingga hati kita. Teman-teman, ini adalah sebuah gambaran saja. Hati kita yang dipenuhi dengan kekecewaan terhadap keberadaan papa menjadi satu kondisi yang mencekam di dalam hati kita. Sampai ada satu momentum kemudian ledakan itu terjadi. Koko sendiri pernah dengar cerita seorang remaja yang lari ke pornografi. Ujung-ujungnya apa? Karena kecewa dengan papi dan melampiaskan dengan pornografi. Koko Andre juga pernah mendapati seorang remaja yang memiliki pergaulan yang begitu bebasnya. Mengapa? Karena di rumah tidak ada penerimaan. Tetapi dengan gengnya, dia mengalami satu ikatan persahabatan. Di situ dia didukung luar biasa yang dia tidak dapatkan dari papanya. Terus, teman-teman, mungkin kita nggak se-ekstrim itu. Tetapi berapa banyak remaja-remaja kemudian menjadi pribadi yang minder. Bertanya-tanya, apakah saya bisa? Apakah saya pribadi yang berharga di mata Tuhan? Apakah teman-teman saya menerima saya? Minder luar biasa. Kenapa? Karena di rumah tidak pernah mendapatkan penerimaan. Dan ada banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi ledakan-ledakan dalam kehidupan kita seperti yang terjadi, yang hati kita pecah, hati kita hancur. Pertanyaannya adalah apakah kita mau menjadi remaja-remaja yang berada dalam kondisi demikian? Saya mau menyampaikan kepada setiap kita, tentu ini bukan kehendak Tuhan. Lalu apa yang menjadi kehendak Tuhan? Stop. Jangan biarkan situasi
di luar diri kita yang tidak bisa kita kendalikan, terus kemudian merusak hidup kita. Teman-teman, ada banyak sekali faktor yang membuat papa kita demikian. Kita tidak tahu papa kita dulu waktu kecil diperlakukan seperti apa. Kita tidak tahu trauma-trauma yang dialami papa kita. Kita kecewa sama seorang figur yang ada di rumah kita yang sebenarnya dia sendiri membutuhkan pertolongan. Stop, jangan biarkan itu merusak diri kita. Saya mau menantang setiap remaja-remaja GII, mari kita mengambil langkah iman. Faith first, itu tidak hanya berbicara tentang seorang papa harus mengutamakan iman di tengah-tengah keluarga. Tetapi kita sebagai remaja mengutamakan iman di hadapan Tuhan, supaya kita pun memenangkan hati papa kita. Saya menantang kita untuk stop dirusak dengan kondisi seperti itu. Mari berdoa. Saya mengajak kita berdoa sama-sama. Untuk siapa? Untuk papa kita. Teman-teman, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita bisa mengubah papa kita dengan doa. Yang mengubah seseorang itu adalah Tuhan. Tetapi melalui doa, kita memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan ubah papa kita. Dan melalui doa, kita mohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan ubah hati kita. Di dalam meresponi situasi-situasi yang tidak ideal yang kita jumpai melalui keberadaan papa kita. Berdoalah, berdoalah. Sebab berdoa itu memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Saya rindu teman-teman berdoa supaya engkau tidak hanya mendengar orang bersaksi bercerita, saya berdoa dan mujizat Tuhan dinyatakan, tetapi teman-teman sendiri mengalami mujizat itu. Papamu diubahkan oleh Tuhan melalui doa-doa yang kita naikkan. Yang kedua, tidak hanya kita berdoa, tetapi saya menantang setiap kita remaja-remaja GII untuk bertindak, menyatakan kasih secara aktif terhadap papa kita. Teman-teman, saya percaya batu sekeras apapun ketika dia ditetesin air lama-lama pada satu titik batu itu akan menjadi rapuh, menjadi lembut. Oleh sebab itu mari kita mau menyatakan kasih kita kepada papa kita secara aktif. Bagaimana? Kita tahu bahwa papa kita memiliki kekurangan, memiliki kelemahan dalam kehidupannya. Tetapi saya mengajak kita untuk tidak membalas itu semuanya dengan sikap-sikap yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lakukan tindakan-tindakan kasih dari hal-hal yang kecil dan sederhana yang saya percaya itu berdampak. Hari ini kita merayakan Father's Day. Apapun kondisi papamu, mari ucapkan selamat hari ayah. Engkau tidak harus memberikan sesuatu, tetapi engkau bisa memberikan pelukan. Memberikan ucapan dengan senyuman, di dalamnya disertai kata-kata penguatan. Kalau papamu ulang tahun misalnya. Atau engkau juga bisa satu kali engkau ada di luar, engkau berkesempatan untuk membelikan sesuatu buat papamu, berikanlah itu. Kok gak salah. Papa saya yang nyakitin saya. Papa saya yang terlalu keras, terlalu tajam kata-katanya. No, ini bukan sebuah kesalahan. Inilah yang Tuhan kehendaki. Sebab Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, bukan? Bahwa kita diajar untuk mengasihi orang-orang yang dalam tanda kutip menganiaya kita di tengah-tengah keluarga. Saya percaya ketika kita melakukan dua hal ini, berkat Tuhan akan dicurahkan. Keluarga kita akan dipulihkan. Dan saya tidak tahu memang kapan. Tetapi Tuhan bisa bekerja melalui kehidupanmu untuk memulihkan papamu. Saya juga menyapa buat teman-teman yang mungkin tidak ada lagi figur papa di dalam keluargamu. Tak mungkin papa telah dipanggil oleh Tuhan. Atau ada banyak hal yang membuat figur papa tidak lagi ada di rumah. Saya mau tetap menyampaikan engkau pribadi yang berharga di mata Tuhan. Ingatlah bahwa orang tua kita memiliki keterbatasan. Tetapi di dalam keterbatasan orang tua kita, kasih Allah sempurna dinyatakan dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, mari saat ini saya undang setiap engkau remaja-remaja GII Hock Kim Tong, Rise Generation, mari bangkit. Alami kuasa Tuhan, alami bagaimana engkau dipimpin oleh Tuhan, sehingga engkau tahu bagaimana bertindak menghadapi situasi-situasi yang tidak ideal di tengah-tengah keluarga. Bahkan mungkin ketika engkau menghadapi figur-figur papa yang juga sedang bergumul di hadapan Tuhan. Sehingga pada akhirnya hidup kita memuliakan Tuhan, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di gereja, tetapi di tengah-tengah keluarga di mana Tuhan tempatkan teman-teman. Ada amin. Amin. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Mari kita berdoa, memohon supaya Roh Kudus memampukan kita, menolong kita melakukan firman-Nya. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur untuk sapaan firman Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu dan mengerti setiap keberadaan kami. Oleh sebab itu lawatlah setiap anak-anak-Mu, lawatlah setiap teman-teman remaja yang saat ini mereka bergumul luar biasa karena keberadaan figur papanya yang jauh dari ideal. Tuhan, Engkau melihat tangisan dari teman-teman ini. Engkau melihat seruan mereka, Engkau melihat pergumulan mereka. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh mengurapi, Roh-Mu yang kudus menolong setiap remaja-remaja yang ada. Sehingga mereka mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan, mungkin susah buat beberapa teman karena terlalu sakitnya hati ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh memampukan dan menguatkan mereka. Tuhan, saat ini kami juga berdoa, kiranya Tuhan boleh memberikan penghiburan untuk mereka-mereka yang mungkin figur Papa sudah tidak ada di rumah. Biarlah mereka juga melihat Yesus sebagai Bapa dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh dituntun selangkah demi selangkah. Sehingga mereka bisa mendapatkan masa depan yang luar biasa. Dan pada akhirnya hamba berdoa ya Tuhan, remaja-remaja ini membentuk keluarga-keluarga di masa yang akan datang. Keluarga-keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan-Mu. Tolonglah kami supaya kami juga menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Juga buat Papa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman. Teman-teman kita bersyukur Tuhan boleh menolong kita menjalankan ibadah pada saat ini. Oleh sebab itu mari angkatlah hatimu dan terimalah berkat yang daripada Allah. Biarlah damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa kita yang ada di sorga. Cinta kasih dan keselamatan dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaan, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus. Memampukan kita hidup bagi kemuliaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Menjadi seorang ayah tentu bukanlah pekerjaan dan peran yang mudah. Tanggung jawab yang besar yang diemban setiap waktunya. Yaps, setiap waktu. Ayah pastinya menjadi figur penting bagi keluarga Kristen dan setiap hal di dalamnya. Pemimpin keluarga, pemimpin kerohanian di dalam keluarga. Bersyukur di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, momen Father's Day tahun ini bisa kita rayakan bersama dengan keluarga kita tercinta di rumah aja. Video ini adalah apresiasi dan persembahan kami mewakili seluruh remaja Arise Generation. Mari saat ini kita ucapkan selamat hari ayah untuk setiap papa, papi, ayah, ataupun juga daddy yang ada di rumah saat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati engkau bersama dengan keluarga yang ada di rumah saat ini.
Tuhan Yesus memberkati. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu, buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu, Patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan. Dalam waktuku beranjak dewasa, jangan sampai membuatku terbelenggu jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hilang dipintanya. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu, buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tutupkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hilang dipintanya. Ayah dan Allah, betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Andaikan detik itu kan bergulir kembali, ku rindukan suasana basuh jiwaku, membahagiakan aku. yang haus akan kasih dan sayangmu, untuk wujudkan segala sesuatu yang pernah terlewati. Hello Rise Generation, Happy Sunday. and God bless you buat setiap kita dari rumah aja yang boleh beribadah dan mendapatkan berkat lewat Father's Day hari ini juga ya. Ucapin salam, thank you, I love you buat papanya masing-masing. Yang masih ada di rumah boleh peluk, juga boleh say thanks, bersyukur buat kehadiran papa di tengah-tengah keluarga kita. Dan thank you banget buat kalian yang udah ikut acara Teen Talk kita kemarin. Dan stay updated dan terus ikutin acara-acara kita selanjutnya. Yes, dan juga minggu depan adalah minggu terakhir di bulan Juni. So masih dalam situasi yang sama, dari rumah aja kita boleh beribadah, siapin hati kita, diri kita buat nyambut kasih Tuhan, hadirat Tuhan lewat ibadah next week. Stay safe and keep praying ya teman-teman. So God bless you buat setiap kita. Rise Generation, rise for Him.